Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ay tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahburun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ikhwatal iman, kembali Allah bahagiakan kita duduk di majelisnya Allah. Kita mohon pada Allah kenikmatan duduk di majelisnya Allah perkenankan hingga akhir hayat kita. Hubbul ibadah, hubbu majlisihi. Di antara makna al-muqarrabun, hamba yang didekatkan oleh Allah kepada Allah adalah hamba itu disenangkan ibadah. Senang sholat malam, senang istighfar di waktu sahur, senang berjamaah di masjid, senang zikir, senang doa, senang kalau mendengar orang-orang berdoa, orang berzikir, senang baca Quran, senang mendengar orang membaca Al-Quran, senang nasihat-nasihat kebaikan, senang dengan majelisnya, dan senang juga berkumpul dengan orang-orang yang mendekat kepada Allah, muqarrabun. Jadi kalau Allah ingin hamba itu dekat dengan Allah, Allah dekatkan juga dengan orang yang mendekat pada Allah. Arifin ulang, kalau Allah ingin hamba itu dekat dengan Allah, maka hamba itu Allah dekatkan juga dengan orang yang mendekat kepada Allah. Itu disebut dengan musahabah. Di antara abwabul hidayah, pintu untuk meraih hidayah Allah adalah bersahabat dengan orang yang dekat dengan Allah. Kun ma'allah fa in lam takun fakun ma'aman ma'allah. Jadilah engkau hamba yang selalu bersama Allah. Kalau sulit menghadirkan bahwa kita selalu bersama Allah, maka bersahabatlah, bertemanlah, bergaullah. Ya. Bersahabat kariblah kepada orang yang selalu merasa bersama Allah. Karena dia akan mengajak kamu untuk selalu ingat Allah. Allahu Akbar. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ayat kursi. A'udzubillahi minasyaitonir lahu ma fis samawati wa man zal ladzi yasma'u indahu illa bihi. Kemudahan dalam semua urusan mencari rezeki yang penuh keberkahan-Mu ya Allah, halal, thayyib, keberkahan harokah dakwah kami, kemudahan mencapai cita-cita yang mulia ya Allah. Allahu Akbar, makasih ya Allah, Engkau ijabah ya Allah, ya Allah ya Rabbana. Al-insyirah. Alam nasrah laka sadrak. Rabbina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ya Allah, tancapkan di hati kami keikhlasan,
kenikmatan beribadah ya Allah, kenikmatan beramal saleh, kenikmatan berakhlak mulia, kenikmatan taat ya Allah. Cabut pada diri kami keinginan berbuat maksiat ya Allah. Jangan campur di hati kami ya Allah. Keinginan berbuat maksiat dengan kesenangan ibadah ya Allah. Cabut keinginan maksiat ya Allah. Al-Ikhlas, Al-Falaq, Wan-Nas. Bismillah. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Qul huwallahu ahad, samad, lam yalid. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Al-Furqan ayat 28. Coba kita buka. Surah Furqan surah yang keberapa? Ayat berapa Ustaz? 28. Ayat 27-28. Baca bareng. Ustaz Maulana yang memimpin. 27-28. Ini penting sekali ikhwah. Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. Pada hari kiamat orang-orang kafir dan musyrik menggigit buah jari tangannya sambil berkata, alangkah celakanya diriku, alangkah baiknya sekiranya di dunia dahulu aku mengikuti petunjuk yang dibawa Rasul Allah. Ya Allah, alangkah celakanya diriku, alangkah baiknya sekiranya di dunia dahulu aku tidak menjadikan orang kafir sebagai panutanku. Lihat terjemah itu. Dan ingatlah hari ketika orang-orang zalim menggigit dua tangannya seraya berkata, aduhai kiranya dulu aku mengambil jalan bersama sama Rasul. Rasul masih hidup sekarang? Sudah wafat. Jadi bergabungnya sama siapa? Pewaris para Rasul yang melanjutkan perjuangan Rasulullah. Kecelakaan besarlah bagiku kiranya aku dulu tidak menjadikan si fulan itu teman akrabku. Nah ini karena salah milih teman akrab. Hanya dua-duanya ke neraka jahanam. CS. Ya orang kan dikumpulkan bersama siapa yang ia senangi. Yuksarul mar'u ma'aman ahabba. Karena itu di akhirat orang dikumpulkan bersama siapa yang ia senang kumpul di dunia. Ahli maksiat pasti kumpul ahli maksiat. Pejina sama pelacur, CS itu. Pejudi sama pejudi. Ya. Kalau penyanyi dangdut itu termasuk produsernya
Ya, yang buat panggungnya, termasuk tukang yang bikin panggungnya kena juga itu. Yang jual tiketnya, yang ngasih izinnya, kena semua itu. Kumpul semua nanti dia lah, jadi ketemu semua. Ya, genset yang menyewakan genset kena juga walaupun namanya Haji Mumun, kena. Haji Ridwan penjaga surga. Jadi semua yang terlibat dalam satu haplah maksiat ngumpul semua, pendukung semua. Pendukung ikut rombongan. Apa alasan dia mendukung ini? Jadi pentingnya memahami agama itu supaya tidak salah. Bersahabat saja dipersoalkan, apalagi salah milih istri, salah milih suami. Makanya Islam sangat memperhatikan memilih pasangan hidup itu. Sampai haram memilih laki-laki musyrik, laki-laki kafir walaupun dia ganteng, memukau, kaya. Laki-laki mukmin budak, kere, dia jelek, dia lebih mulia, lebih baik, lebih pantas menjadi suamimu. Coba Quran ini Al-Baqarah 221. Udah nggak usah dibuka, udah kawin. Mau lagi? Udah nikah, udah nikah. Coba bagus banget bahasa Quran kan? Wanita budak mukminat lebih baik menjadi istrimu daripada wanita kafir musyrik walaupun dia memukau dirimu. Tuh, Quran ini. Kenapa? Kata Allah. Karena mereka mengajak kamu ke neraka, sementara Allah mengajak kamu ke dalam ampunan dan surganya. Emang mau di dunia aja senang-senang? Nauzubillah. Secuil ya kawan. Berapa lama kenikmatan? Kadang di dunia aja kita hidup sudah gak nikmat-nikmat. Udah tua gigi udah sakit, mau makan apa? Mau enak-enak jadi susah. Mau makan enak ada kangkung, asam urat. Ini macam-macam udah. Itu belum mati. Sudah ditahan-tahan oleh Allah, diambil-ambil. Punya duit banyak-banyak, beli makanan juga gak bisa dimakan semua. Jadi Allahu Akbar, makanya dunia seperlunya. Seperlunya, bukan semaunya. Surah Al-Qasas ayat 77. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu wa la tabghil fasada fil ard. Ya. Surah Qasas itu surah yang keberapa? 28. Ayat 77. Arifin ingat ini banyak lupanya, banyak. Kalau ingat pasti ada sesuatu yang bersejarah gitu. Iya. Makanya orang beriman tuh nggak ngoyo hidupnya. Sederhana, sarungnya itu aja. Ya nggak banyak, hanya 3 sarung, murah, 16.000. Dulu 11.000. Bajunya itu dari tahun 2004. Dipakai pun karena ayah, baju abahnya sekarang. Bukan nggak mampu beli, dia bisa beli yang mahal-mahal. Bisa. Karena seperlunya tadi. Semuanya dimanfaatkan buat dakwah, buat pesantren. Itu yang kita bawa nanti di akhirat. Ya,
Qasas 75, 76, 77. Ayo ikhwah, kita baca bareng supaya masuk ke hati kita. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا Bukan 77 aja. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. Wahai Qarun, karunia yang Allah berikan kepadamu gunakanlah untuk mencari pahala di akhirat, tetapi janganlah kamu lupakan keperluan hidupmu di dunia. Karena Allah telah memberikan harta yang banyak kepadamu, maka berdermaklah kamu dengan hartamu itu kepada orang lain. Wahai Qarun, janganlah kamu gunakan hartamu untuk berbuat dosa di muka bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang suka berbuat dosa di muka bumi. Tidak ada orang yang paling kaya di muka bumi ini ya setelah Nabi Sulaiman, Qarun. Nabi Sulaiman gak ada tanding kekayaannya. Jadi orang yang konglomerat dunia ini Nabi Sulaiman. Kekayaan, kekuasaan paling hebat Nabi Sulaiman. Kecerdasan paling hebat Nabi Sulaiman. Bisa berdialog dengan burung, bahkan semua jin, ifrit tunduk pada Nabi Sulaiman. Konglomerat dunia Nabi Sulaiman. Ini ahbabtu hubbal khair an zikri rabbi. Semakin dikayakan oleh Allah beliau, semakin diluaskan kekuasaannya, semakin nikmat sujud kepada Allah. Nah, ini yang benar. Nah, ini peringatan Allah kepada Qarun, kepada kita semua. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat. Jadi apa yang Allah berikan pada kita ini jadi alat untuk kita bahagia di akhirat. Makanya semuanya alat, bukan tujuan. Tujuannya ridha Allah. Dan ingin selamat di akhirat. Dua kan, Allah tujuannya akhirat. Makanya beriman pada Allah, beriman pada akhirat. Beriman pada Allah, beriman pada akhirat. Digandeng terus tuh. Jadi kalau Allah tujuannya, kita beriman pada Allah, kita ingin selamat di akhirat. Makanya nas'aluka ridhoka wal jannah. Jadi segala aktivitas kita, dakwah, subuh ini, mencari rezeki, berkeluarga, nas'aluka ridhoka wal jannah ya Allah. Baca dalam setiap sujud malam kita. Supaya itu menjadi motorik dalam setiap gerakan kita di dunia ini. Sehingga enggak sia-sia. Hamba ingin ridhomu, hamba ingin surgamu ya Allah. Tolong ya Allah. Tadi malam Arifin melihat gambaran neraka gitu. Dibuat oleh manusia dengan hayalannya gitu. Jadi yang di kamera itu magma yang panas sekali itu. Yang api mendidih gitu. Api mendidih, bukan air mendidih. Kalau air mendidih nggak apa-apa. Nah nanti kiamat, panasnya api neraka, 70 merah, 70 kali daripada yang terpanas di dunia itu. 70 kali.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kalau kamu kuat untuk maksiat, coba tahan dulu sedikit korek api ini. Tahan aja korek api dulu sebentar. Kuat maksiatlah. Coba lidah bakar kalau kuat. Silakan berbohong. Tuh, mau berzina. Nih, zakar, bakar. Kuat, zina, ayo. Itu secuil dan pasti akan mendapatkan azab yang sangat pedih itu. Nah, disinilah orang beriman itu kenapa min azabin nar wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Jangan pernah meremehkan, kita akan mati, ikhwah. Arifin dapat kabar penembakan Densus 88. Arifin akan telepon habis ini. Nanti di jalan lah jam 8 Komandan Densus 88. Apa benar menembak seorang muslim yang dalam keadaan sholat? Dan yang kedua, Arifin akan telepon langsung istrinya. Istri yang ditembak, yang dia menjadi saksi lagi sholat bareng, digerebek lalu ditembak langsung sehingga pecah kepalanya. Allahu Akbar. Rasa nggak ada takut kepada Allah, rasa menang secuil di dunia ini. Nggak ada yang tidak dibalas oleh Allah. Membunuh seorang mukmin dengan sengaja dikutuk oleh Allah, dilaknat malaikat, dan dilaknat oleh orang yang dilaknat oleh Allah. Jadi ini misalnya orang ini neraka semua nih, yang dilaknat Allah, dia melaknat juga tuh. Gila bener loh, begitu tuh. Gua aja udah kayak begini, lu hebat lagi gitu. Kan yang menembak muslim juga Densus 88 itu. Jangan jadi alat Amerika, alat Yahudi. Orang udah tahu semua kok itu. Permainan luar semua. Lalu memakai orang-orang di sini, dimanfaatkan. Lalu jangan gegabah gitu, maka Ustaz akan telepon beliau. Langsung nanti, habis ini, Brigjen Syafi'i. Tanyakan itu. Dosa besar ya kalau membunuh seorang mukmin itu. Amayatul mu'min muta'amidan. Wajazahu jahannam. Buka, ini ngaji namanya. Yang ngaji buka Quran namanya. An-Nisa ayat 93. Nah kalau orang cari dunia, Bang Haji, orang kalau cari dunia nggak peduli halal haram dah. Mau membunuh sekalipun nggak ada masalah. Cari popularitas, cari gengsi, cari gelar, cari duit. Apa aja udah nggak peduli. Buta sudah. Hubud dunia, Rasul likuli, hati-hati. Nah orang kalau cari akhirat, berhati-hati. Berhati-hati ikhwah. Ke masjid saja nggak berani nginjak sendal orang. Ke masjid ini dia datang terlambat. Takut nginjak sendal orang dia. Ada yang datang terlambat sendal orang disingkirin. Keprak. Karena sendal dia kulit. Ya udah nggak tahu. Kita tahu kita mah sendal jepit. Ada tuh yang begitu main injak-injak aja. Ya kan. Orang kalau cari akhirat tuh peka. Ngelihat ada tai cecak, lagi mau sujud nih, sholat nih, ada tai cecak, oh peka dia, pahala gede itu. Berapa banyak orang yang sujud di situ selamat gara-gara dia ambil, 10 tahun gara-gara dia ngangkat sekali, 10 tahun orang sujud di situ gara-gara dia ngambil, pahalanya sampai 10 tahun. 10 tahun, ini soalnya rahasia tapi ya terpaksa disampaikan, supaya ordernya jangan diambil orang lain. Arifin kalau tawaf umroh, selalu bawa plastik. Siapa yang pernah bareng Arifin umroh? Siapa yang ikut kemarin? Bayu? Yang umroh bareng sama Arifin waktu tawaf. Bawa apa Ustaz? Bawa plastik. Ngapain? Ngambil sampah depan Ka'bah. Orang yang buang ingus loh. Urus aku begitu. Ya, orang Sentul tuh. Nah, masih pahala, Arifin di belakangnya, dia habis ingus nih, main buang begitu aja. Kalau orang beriman gak mungkin begitu, orang beriman pasti dia berpikir manfaat, dia khalifah, dia berpikir gimana orang lain. Ini bisa buang di mobil, ajaib. Ya, makan langsat itu, duku, Pampers dibuang di tol, Pampers, dubrak. Astaghfirullahaladzim. Hebat ya, hebat. Nggak peka banget hatinya. Padahal kalau dia bersihkan kotoran, Allah bersihkan hatinya.
Allah bersihkan dosa-dosanya. Itu depan Ka'bah. Itu Ka'bah punya siapa? Punya Allah. Masjidil Haram punya siapa? Punya Allah. Senang gak Allah menyaksikan hambanya? Dus, peniti, dapat. Karena kadang-kadang ada yang lepas kan. Ada juga kadang-kadang dapat duit. Tapi gak boleh ngambil kan di sana. Kalau dapat, infakkan lagi. Malah kalau ngeliat duit dibiarkan, jangan diambil. Takut putaran kedua dia, wah duit aneh nih, gitu. Gara-gara kita ambil, hilang punya dia. Makanya Abang Arifin dapat duit tuh. Biar jangan diambil, taruh di situ. 1.000 perak. Kalau 1 juta sih simpan tadi. Oh ngawur. Jadi nanti duit 1.000, mungkin punya anak jatuh, taruh di situ. Nggak boleh, jadi gitu ikhwah. Kalau ikhwah lagi nemuin duit di sini, jam, jangan diambil. Ada jam ketinggalan di sini, taruh aja dulu di sini, nanti ada yang balik. Tapi dijaga, jaga gitu. Atau ambil, kasih masjid, diumumkan. Dan diberitahu banyak orang gitu. Aku menemukan ada 10 orang, supaya nggak ada fitnah. Islam tuh hebat ya ikhwah. Ada yang sedekah wajib diumumkan. Pada Sep, ada sedekah yang wajib diumumkan supaya nggak ada fitnah. Misalnya mengasih pengurus yatim. Dia pengurus yatim. Pada Asif ingin ngasih motor karena kasihan lihat beliau nih. Susah. Kasih motor, umumkan. Wajib diumumkan. Kalau enggak, kasihan dia kena fitnah. Wih, naik motor baru, cing. Duit yatim. Nah, lo. Hancur dia. Yeah. Hancur dia, kasihan dia. Dia difitnah, sekampung jadi fitnah itu. Duit yatim. Nah, ya diumumkan kami telah memberi si fulan motor. Nah, sudah diumumkan begitu. Enggak ada fitnah. Enggak. Karena niatnya karena Allah. Dan Allah tidak mempersoalkan ibadah itu mau terang-terangan mau sembunyi-sembunyi. Tadi, ini senangnya begini ngaji nih. Kita buka ayatnya pada saya. Tapi tahan dulu ya. Yang tadi tahan dulu, dikasih tanda dulu. Nih Arifin ngaji ya. Tadi ngaji Israq tadi. Ngaji Israq sebelum subuh. Jadi kebiasaan Arifin Bang Haji baca Quran. Sebelum subuh tuh baca Quran dulu. Jadi mulut ini sebelum ngomong dunia ngomong Quran dulu. Mata belum melihat dunia ngeliat Quran dulu. Ini kajian dari sini sampai di sini tadi. Nah ketika beliau tanya, Arifin membahas itu tadi, membaca itu. Tentang, nih lihat. Surah Al-Baqarah 274. Lihat di sini aja. Alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahar sirran wa 'alaniyatan falahum ajruhum inda rabbihim wa lahum 'alaihim wa lahum yahzanun. Lihat. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam hari dan siang hari secara tersembunyi dan terang-terangan, maka mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Ya nggak ada masalah. Supaya terang-terangan berlomba dalam kebaikan. Abu Bakar dengan Umar berlomba-lomba. Umar yang mulai, ayo kita berlomba, gitu. Kata Umar, jadi Umar tuh senang ngajak lomba, cuma kalah sama Abu Bakar. Aneh separuh harta aneh juang di jalan Allah. Lalu Abu Bakar seluruh hartanya. Kedengaranlah oleh Rasulullah SAW bahwa sahabat berlomba, saking semangatnya sampai Abu Bakar seluruh hartanya. Ditanya oleh Rasulullah, benarkah kau menginfakkan seluruh hartamu? Diam. Sayyidina Abu Bakar tidak jawab. Tanya lagi yang kedua, diam. Benarkah engkau menginfakkan seluruh hartamu? Enggak jawab. Nah karena sudah ditanya yang ketiga, akhirnya sadaqta ya Rasulullah. Benar ya Rasulullah. Idzan malak. Kalau gitu apa yang kau punya? Diam lagi. Ditanya, kalau gitu apa yang kau punya? Apa yang kau punya? Ada 3 kali hanya menjawab. Allah wa anta ya Rasulullah. Yang aku punya Allah dan engkau ya Rasulullah.
dipeluk oleh Rasulullah, engkau bersamaku di surga. Subhanallah. Hebat ya. Nah, itu kualitas iman yang gak tertandingi. Ya, kualitas iman yang luar biasa. Zaman Rasul itu selesai semua. Selesai semua urusan. Semua sahabat berinfak. Bahkan yang kerek pun berinfak. Iya. Ada orang datang musafir, ayo siapa yang menjamu? Ngangkat tangan semuanya. Yang Rasul senyum sekaligus sedih karena yang susah pun ngangkat tangan. Ingin juga gitu menjamu. Allah, selesai. Ada janda datang, ya Rasulullah. Saya janda, adakah yang ingin menikahi saya ya Rasul? Oh, selesai hari itu juga. Rasul langsung nunjuk, kamu selesai. Enggak mau, oh iya selesai. Susah cari janda di zaman itu. Harusnya kalau kayak Nabi semua selesai urusan di sini. Enggak ada janda di Azikra ini. Ya cuma disesuaikan. Janda muda dinikahi, janda tua disantuni, disesuaikan. Karena janda tua enggak butuh lagi, dia butuh hanya santunan. Demikian saudara-saudara. Aduh, tadi apa? Surah An-Nisa sekarang. Hah? Coba. Karena wajib bagi Arifin menasihati, tolonglah saudaramu yang dizolimi dan yang berbuat zalim. Ya Rasulullah, tanya sahabat. Kalau orang yang dizalimi patut kita bela. Bagaimana membela orang yang berbuat zalim? Tolonglah orang yang berbuat zalim itu dengan nasihatmu. Mudah-mudahan Densus 88 mendengar ini. Wajib Arifin sampaikan ini. Dan nanti Arifin tulis di Facebook. Tapi setelah menelpon dua-duanya. Klarifikasi itu, tabayun namanya. Telepon istri Mujahid itu ya, yang dituduh teroris. Kemudian nelpon Brigjen Syafi'i. Ada nomor teleponnya Arifin, Komandan Densus. Gak boleh, hati-hati membunuh itu. Itu dosa besar, Kapolrinya dosa besar. Kita kalau diam, Arifin nggak peduli dengan keadaan ini. Cuek bodoh teing gitu. Yang mati bukan gua ini, yang mati nauzubillah min zalik. Bisa gak masuk surga Arifin gara-gara ini. Karena nggak peduli dengan keadaan umat Islam. Ya, nanti segampang gitu aja kalau dibiarkan. Orang itu teroris bunuh, tuduh teroris. Gak ada pembuktian, gak ada apa, gak ada pembelaan. Lalu siapa yang membela kalau begitu? Semuanya bungkam, semuanya takut. Ya. Orang beriman tuh nggak peduli, dia ingin ridho Allah, ingin selamat. Mau dibilang teroris kayak, mau dibilang apa, monggo mas. Mau dibunuh kayak nggak peduli dia. Yang dia peduli Allah, Rasul, negeri ini selamat. Densus 88 selamat. Begitu. Pikirannya bukan benci-bencian. Kasihan Densus 88. Dia nggak ngerti apa-apa kadang-kadang anggota itu. Gimana kemendan. Mana? Ayat berapa tadi? 93. Hati-hati ya ikhwan. Nah, coba nih, baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazā'uhu jahannam khalidan fiha khalidan fiha wa ghadiba Allahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban 'azima. Siapa saja yang dengan sengaja membunuh seorang mukmin, maka hukumannya adalah neraka jahanam
pembunuh itu kekal di dalam neraka. Allah murka kepadanya dan melaknatnya. Allah menyediakan azab yang sangat berat bagi pembunuh itu. Membunuh mukmin, apalagi kalau benar dalam keadaan sujud dibunuhnya. Yang dibunuh bahagia sebenarnya, syahid dia, mulia sekali dia, surga dia. Yang membunuh kan kasihan namanya kalau dibiarkan. Menang cuma sebentar, berapa tahun sih yang membunuh hidup? 10 tahun, 20 tahun, iya kalau panjang umur. Besok mati enggak tahu. Neraka, apa Arifin biarkan Densus 88 masuk neraka? Enggak bisa. Seorang mukmin enggak bisa ingin semuanya masuk surga. Nah, ikhwah. Ada dialog antara orang sufi dengan seorang yang main hancur-hancuran. Oh, kalau sudah kemaksiatan, perang, hancur, gitu. Jadi orang sufi ini bagus dialognya, renungan itu. Gimana kalau ada diskotik di situ yang orang-orang maksiat semua? Apa kata yang satu ini? Hancurin, bakar. Gitu kan. Terus gimana ada orang mati, biarin, mati dia. Neraka dia, gitu kan. Lalu ditanya sama sufi ini, kalau yang kamu bakar itu kemudian mati lalu masuk neraka, yang senang siapa? Dia tanya sama muslim militan ini, yang senang siapa? Iblis, dia bilang. Jadi sikap kamu membakar dan membunuh sahabatmu itu menyenangkan iblis. Diam itu dia. Iya juga ya. Itu dakwah. Kita harus memahami ya, bukan hancur-hancuran maksudnya. Nah, kita nggak ingin itu masuk neraka, kita ingin selamat semuanya. Kita ingin selamat semuanya. Tadi malam Arifin melihat bagus cara dakwahnya. Ini ide bagus ini. Arifin ngomong sama kawan-kawan. Jadi dakwah di tempat maksiat. Jadi imam-imam yang suaranya bagus-bagus membaca Quran di pinggir pantai tempat orang-orang pacaran. Nah, ya kita nanti ya pakai sound system, kita ke Ancol. Ya kita ada mobil rescue tuh, kita pasang sound system. Ya. Jangan mendekati zina, sesungguhnya zina perbuatan yang sangat dimurkai oleh Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa sekali berzina membakar 40 tahun amal ibadahnya. Dia kan di mobil dengerin tuh. Nah, pulang aja dah. Kata yang cowoknya, jangan cari tempat lain. Cari dia tempat lain, kotok, cari dia. Kejar lagi, kita kan pakai mobil rescue. Nggak mungkin lah dia marah-marah. Bagus tuh, jadi imam di sana membacakan ayat Quran di tempat orang yang biasa pacaran, pinggir pantai Dubai. Efektif itu. Ya, tapi datangnya nggak imam sendiri, dikawal. Sendiri mah dikejar. Masuk ke laut imam. Yang awalnya juga kaya-kaya, pengusaha-pengusaha. Baca Quran indah. Oke. Ini bisa ada suara dan-nya. Tahan, gimana caranya tahan? Tahan ya. Nah ini lihat tuh. Tahan ya. Terakhir nih ikhwah. Jadi jangan meremehkan orang yang dianggap biasa, suaranya sangat indah. Kisah pengemis kaya Ustadz masuk. Tinggalnya di hotel, mobilnya Alphard gitu.
ini oke. Ya, kita nggak duga ternyata indah pakai topi. Nah, itu kejadian. Arifin ngobrol-ngobrol, senang menceritakan poligami. 6 orang, tapi satu diem aja. Diem, Arifin ngomong terus, senang dengan poligami. Hanya tanya, abang berapa istri? Saya mau udah 4 Ustaz. Astagfirullah. Astagfirullah. Langsung Arifin balik ke arah beliau, cium tangan beliau, afwan. Iya, makanya Arifin curiga kawan-kawan yang diam dengan ngomong. Rupanya emang bisu dia. Kita makanya nggak boleh meremehkan orang lain. Kita nggak tahu kelebihan seseorang dan setiap makhluk pasti punya kelebihan.
Makanya nggak boleh caci maki. Lihat yang Arifin tulis di tentang kemarin Bang Panca, saya ada nulis tentang slang. Ini yang terakhir tentang slang. Ada nih slang. Ini komentarnya banyak sekali slang. Tuh, 119 yang menyukai. Ya. Ini dakwah. Nah, ini Arifin nulis di sini, lihat. Iya. Ujung-ujungnya lihat. Nih. Jangan kalian merasa paling bertakwa karena Allah mengetahui siapa yang paling bertakwa sebenarnya. Sahabat soleh Ebiku, jangan kita merasa paling suci karena Allah tahu benar siapa kita. Kita bisa bersikap pede karena aib kita belum dibuka Allah. Boleh jadi orang yang kita pandang maksiat kemudian mulia karena mereka bertaubat. Sementara kita yang merasa paling suci kemudian kotor karena keujuban. Sungguh sikap istiqomah dan rendah hati adalah tanda mata hatinya tidak rabun. Sayangi semua, dakwahi semua tanpa merasa diri paling suci. Semoga Allah senantiasa bimbing kita dengan nur hidayahnya. Amin. Foto bersama kawan-kawan slang. Balikin, balikin. Gitu. Ya, berarti Ustadz monitor juga lagunya. Senang kata-kata itu. Artinya balikin. Nah, lihat terjemahannya. Lihat untuk menjawabnya. Ya. Subhanallah. Balikin, balikin bagi abang. Doa bagi kita semua. Semoga balik dalam fitrah ketaatan Islam. Jadi makna yang lain bagi Arifin maknanya ini. Taubatan nasuha. Selama hidup, selama itu masih ada peluang, balik ke jalannya. Balikin, balikin, terimalah taubat kami ya Allah. Tuh. Ya, ikhwah. Ini jawaban Arifin juga di sini ada. Nih lihat. Ini dakwah. Subhanallah, tidak pernah ada cahaya dikalahkan kegelapan. Hanya soal waktu. Karena itulah jangan caci maki kegelapan. Bawakan cahaya untuk meneranginya. Cahaya kasih sayang, cahaya kesabaran. Tetangga abang Pak Pret menjadi muslim, Pak Martinus menjadi muslim. Bang Joni menjadi Joni Jikir. Semua meraih hidayah Allah melalui kelembutan cahaya dakwah. Ya. Mudah-mudahan kita semuanya dibimbing oleh Allah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Selesai ini jangan lupa sholat apa? Isyraq. Ini mungkin ada jamaah yang baru ya. Isyraq itu bukan sholat duha. Isyraq itu sholat setelah matahari terbit. Kita lewatkan sedikit sunnahnya 10 menit, sudah lewat 10 menit sekarang masuk. Sholat Isyraq 2 rakaat. Pahalanya haji dan umroh sempurna, sempurna, sempurna. Nah nanti duha lain lagi waktunya. Duha itu waktunya ketika onta sudah kepanasan duduk. Jadi dia duduk ini kepanasan, dia berdiri. Itu sekitar jam 8, jam 9. Itu onta di mana? Di Arab. Kalau onta di Bogor nggak bangun-bangun dia. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.